sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Thomas Dos Santos dari Timor Leste, Agus Sucipto dari Bondowoso, Anti Rungkat dari Kalimantan Barat, Kelvin Ward dari Tulang Bawang, Rahmat dari Walenrang, Elisiana Kalimantan Barat, Mustaqim dari Aceh, Harry Channel dari Jombang, Salma Rasid dari Palu, Ahmad Cinobai dari Banjarmasin. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Businessman. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film berawal di kota Mumbai, di saat terlihat para anggota polisi sedang menangkap seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah preman yang sangat terkenal di kota Mumbai. Ia bernama Raj. Setelah kejadian itu, ketua kepolisian yang bernama Ajay mengumpulkan semua anggota polisi dan mengumumkan bahwa mereka semua termasuk dirinya harus dan wajib menjaga keamanan di kota dari gangguan kriminal yang meresahkan masyarakat. Scene kemudian berganti dan memperlihatkan seorang pria turun dari kereta arah Hyderabad menuju kota Mumbai. Pria tersebut bernama Surya. Ternyata kedatangannya sudah dinantikan oleh Karan yang merupakan teman dekatnya. Ia datang dengan tangan kosong dan tak membawa uang sedikit pun. Karena maksud dan tujuan Surya datang ke sana adalah untuk membangun bisnis yang telah ia rencanakan sebelumnya. Akan tetapi Karan yang mengetahui tujuan dan maksud Surya datang ke kota ini merasa tidak percaya karena untuk memulai sebuah bisnis itu tidaklah mudah. Mendengar keraguan Karan, Surya menegaskan bahwa ia akan melakukan sesuatu hal yang besar dan akan menjamin kehidupan mereka berdua. Namun, bisnis yang Surya rencanakan bersifat ilegal dan merupakan suatu tindakan yang kriminal. Lalu scene kemudian berganti pada suatu hari. Di sana terlihat Karan yang terus mengoceh kepada Surya tentang bisnis yang ia rencanakan. Karena sampai saat ini juga tidak terlihat tanda-tanda mulainya bisnis tersebut. Mendengar ocehan Karan, Surya pun langsung memperlihatkan kemampuan yang ia miliki. Dan secara tiba-tiba Surya memberhentikan suatu mobil yang ternyata mobil tersebut adalah hasil dari pembegalan. Tak hanya itu, Surya juga dapat mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut menggunakan obat-obatan yang terlarang. Hingga akhirnya ia langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat dan memberitahukan tentang semua yang ia ketahui. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung mengecek tentang kebenaran dari ucapan Surya dan ternyata semuanya itu valid. Hingga pada akhirnya pengemudi tersebut dikenakan denda karena menggunakan kendaraan dalam kondisi setengah sadar. Kemudian uang denda itu diberikan kepada Surya sebagai bentuk terima kasih karena telah ikut menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Dan uang itu Surya berikan lagi kepada Karan sebagai bukti keahlian yang ia miliki dan mengingatkan kepada Karan untuk jangan khawatir karena ia pasti akan menepati janji-janjinya. Di sana, Surya juga menambahkan bahwa untuk mencari uang di kota sangatlah mudah dan yang sulit adalah mencari perempuan baik untuk dijadikan teman hidup. Kemudian pada keesokan harinya ketika Surya sedang berjalan-jalan, ia melihat seorang wanita yang bernama Citra dan satu orang temannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghampiri dan mulai marah-marah karena ternyata Citra selalu meneror Surya dan mengirimkan pesan-pesan yang cukup banyak. Namun pada saat Citra mencoba untuk menjelaskan segalanya, Surya tak henti berbicara. Lalu setelah itu Surya pun meninggalkan Citra. Namun kepergiannya itu disusul oleh teman Citra yang bernama Aisyah. Karena ternyata Aisyah juga menyukai Surya dan bahkan Aisyah juga meminta nomor handphone Surya. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Surya yang tengah duduk di suatu kedai kopi. Di sana ia melihat sekelompok penagih hutang datang dan menghancurkan beberapa barang yang ada di sana karena para warga di sana belum membayar hutang mereka.
Tak hanya menghancurkan barang-barang milik warga, para penagih hutang itu pun menegaskan kembali bahwa jika mereka semua tidak membayar hutang mereka sesuai waktu yang telah ditentukan, maka semua properti yang mereka miliki akan ditahan. Setelah mengatakan itu, akhirnya para penagih hutang pergi dari desa tersebut. Surya yang melihat itu semua merasa tidak tega. Ia kemudian langsung menghampiri para warga dan berjanji akan membayar hutang mereka semua dalam kurun waktu 10 hari. Hal tersebut tentu kemudian membuat warga merasa tenang dan mereka semua mempercayakan semuanya kepada Surya sembari mengucapkan terima kasih. Pada keesokan harinya Surya menemui Citra di sana. Terlihat Citra yang sedang melukis. Maksud dan tujuan Surya datang ke sana adalah untuk meminta maaf kepada Citra atas perbuatannya pada waktu itu. Sejak saat itu pun kemudian mereka mulai akrab. Setelah menemui Citra, Surya kemudian pergi menemui seorang politisi secara pribadi yang merupakan sebuah menteri dan ia bernama Lalu. Di sana Surya berkata bahwa dia mengetahui politisi ini sedang kebingungan karena salah satu anak buahnya berada di penjara. Hal tersebut tentu cukup membahayakan bagi politisi tersebut karena anak buahnya tersebut memiliki satu rahasia yang dapat menghancurkan dirinya. Dan maksud tujuan Surya ke sana adalah untuk membantu politisi itu dengan cara membunuh anak buahnya yang berada di dalam penjara. Namun hal itu tentu saja tidak gratis dan di sana Surya meminta imbalan 5 juta rupiah untuk menyelesaikan misi tersebut. Mendengar itu, politisi pun menyetujui rencana dan syarat yang diajukan oleh Surya. Lalu pada malam harinya Surya pergi ke suatu bar untuk menemui seseorang gangster yang sangat terkenal. Di kota tersebut, gangster itu bernama Syakil. Namun ternyata Syakil tidak berada di bar tersebut karena ia sedang di penjara. Kemudian, para gangster di sana yang merupakan anak buah Syakil tidak terima akan kedatangan Surya yang secara tiba-tiba tanpa mereka undang. Hingga akhirnya Surya pun diserang oleh para anak buah Syakil. Surya yang mendapat serangan tidak hanya diam, ia kemudian melawan para gangster itu dengan sangat mudah. Karena mereka bukan lawan yang sepadan untuk Surya. Setelah itu Surya menemui Syakil dan memintanya untuk membunuh seseorang yang merupakan anak buah dari seorang politisi yang berada di penjara. Permintaan itu pun disetujui oleh Syakil dan ia akan ikut bekerja sama dengan Surya. Di sana mereka akan membuat skenario seolah-olah anak tersebut mati karena sebuah pertarungan kabadi. Semuanya selesai. Surya pun kemudian membayar Syakil dan anak buahnya dengan uang 5 juta rupiah yang diberikan oleh politisi pada waktu itu. Dan setelah misinya selesai, Surya kembali menemui politisi dan meminta bayaran tambahan berupa uang dan fasilitas lainnya untuk kebutuhan hidupnya. Mendengar permintaan Surya, politisi ini menolaknya. Tetapi setelah dipikir-pikir kembali, jika ia tidak memberikan apa yang Surya minta, itu cukup membahayakan karir dan juga dirinya sendiri. Dan dengan terpaksa politisi itu kemudian menyetujui semua yang diminta Surya. Lalu scene pun berganti pada suatu hari. Surya teringat bahwa hari itu adalah hari pameran lukisan Citra dan dengan penuh semangat Surya pergi ke pameran tersebut. Di sana, Surya hanya melihat-lihat saja, tetapi ia juga membeli lukisan milik Citra. Dan ia meminta untuk mengantarkannya langsung ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Citra pun datang dengan temannya yang bernama Aisyah untuk mengantarkan lukisan. Melihat kesempatan itu, Surya pun mengungkapkan perasaannya kepada Citra. Namun Citra yang mendengar hal tersebut hanya diam dan tersenyum, dan di sana juga terlihat Aisyah yang patah hati karena pujaan hatinya telah mencintai orang lain. Hingga akhirnya dia pun pingsan. Kemudian pada saat Aisyah tersadar, Citra mengajaknya untuk segera pulang dan pergi dari rumah Surya. Lalu pada keesokan harinya, Surya menemui Citra di sebuah kuil. Di sana terlihat Citra yang sedang berdoa. Maksud dan tujuan Surya menemui Citra untuk mengatakan bahwa ia tidak akan mengganggu kehidupan Citra lagi karena sebenarnya dia bukanlah orang kaya yang dipikirkan oleh Citra. Setelah mengatakan hal tersebut, Surya pun pergi. Mendengar keputusan itu, Citra langsung mengejar dan menghampiri Surya
karena sebenarnya ia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Surya. Di sisi lain ternyata Shakil sudah bebas dari penjara. Dan itu semua berkat Surya. Hingga pada akhirnya Shakila dan semua anak buahnya mengabdikan diri kepada Surya. Di sana terlihat Surya, Shakil dan anak buahnya sedang berkumpul. Ternyata mereka sedang menyiapkan rencana untuk merampok sebuah bank yang saat itu menghancurkan barang-barang milik warga. Itu semua Surya lakukan untuk memenuhi janjinya yang pernah ia katakan kepada warga desa tersebut. Dan pada malam harinya rencana mereka berjalan lancar. Mereka semua sama-sama berada di sana. Dan Surya yang kemudian membakar berkas-berkas penting yang berisikan data para warga yang belum melunasi hutang-hutangnya. Kejadian tersebut tentu kemudian membuat warga senang dan sangat berterima kasih kepada Surya. Karena berkatnya hutang mereka semua dianggap lunas. Pada suatu hari Surya tiba-tiba didatangi oleh seorang polisi yang menyamar sebagai preman. Maksud dan tujuan para polisi tersebut adalah untuk menangkap Surya. Namun Surya enggan karena ia tak percaya bahwa mereka adalah polisi. Hingga pada akhirnya terjadilah sebuah perkelahian di antara mereka. Meskipun sendiri, Surya tetap dengan mudah menghabisi mereka semua. Namun setelah itu kepala kepolisian datang dan langsung membawa Surya ke kantor. Sesamanya di sana, Surya ditanyai oleh kepala kepolisian tersebut. Bahkan kepala kepolisian itu mendapatkan seorang saksi. Sayangnya saksi tersebut tidak mau memberikan kesaksiannya karena sebenarnya saksi itu telah diancam oleh Surya. Di saat yang bersamaan, pada saat itu kebetulan di kota tersebut diadakan pemilihan kepala daerah. Di sana ada seorang politisi yang bernama Gulai akan mencalonkan diri sebagai salah satu kepala daerah di sana. Namun ternyata Gulai adalah saingannya lalu. Melihat hal itu, lalu pun kemudian meminta Surya untuk membuat Gulai mengundurkan diri dari pemilu agar ia bisa menang. Mendengar perintah itu Surya pun menyetujuinya dan akhirnya dia berhasil membuatnya lalu takut dan mundur dari pemilu tersebut. Akan tetapi ternyata Gulai memiliki rencana lain. Ia pun langsung menelpon seorang temannya yang juga merupakan seorang menteri yang bernama Jaydeep dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Mendengar penjelasan tersebut, Jaydeep meminta Gulai untuk tetap maju di pemilihan dan akan membantu Gulai. Bahkan jika harus ia juga akan membunuhnya. Di sisi lain ternyata Ajay mengetahui bahwa putrinya Citra telah mencintai Surya. Ia pun kemudian menemui Surya di kantornya. Di sana Surya mengaku bahwa ia yang memimpin para gangster di kota Mumbai untuk memeras orang. Ayah yang korupsi, bahkan ia juga dapat mengendalikan kejahatan di Mumbai. Mendengar penjelasan itu, Ajay pun melepaskan Surya karena ia juga tidak memiliki bukti untuk menangkapnya. Dan jika Ajay membunuh Surya, itu artinya ia juga menyakiti hati putrinya karena bagaimanapun juga Surya adalah orang yang putrinya cintai. Tak berselang lama, Gulai menyadari bahwa dia memiliki musuh yang dipimpin oleh Surya. Kemudian Gulai preman untuk menghabisi Surya. Namun sayangnya Surya mengetahui itu semua dan ia pun langsung mendatangi markas preman yang disuruh oleh Gulai. Ia mengbom tempat preman suruhan Gulai. Akan tetapi kepala preman selamat dan mereka pun berkelahi saling menembak. Tanpa Surya sadari, ternyata Citra berada di sana karena ia diperintahkan oleh ayahnya untuk menangkap identitas Surya yang sebenarnya. Tentunya hal tersebut membuat Citra sangat terkejut karena Surya adalah seorang preman dan kenyataan itu membuat Citra sangat kecewa terhadap Surya karena orang yang selama ini ia cintai adalah seorang preman. Saat itu mereka sudah dikepung oleh polisi, kemudian Surya pun dibawa dan ditahan ke kantor polisi. Ketua polisi, Ajay, terus mengawasi Surya. Namun secara tiba-tiba Citra menelpon lalu meminta ayahnya untuk membebaskan Surya karena saat ini Citra ditahan oleh anak buah Surya. Ajay khawatir dengan kondisi putrinya, jadi ia terpaksa untuk membebaskan Surya. Dan pada keesokan harinya, Surya mengantarkan Citra untuk pulang ke rumahnya.
Namun sesampainya di sana, Surya telah dikepung oleh anak buah Ajay. Namun hal tersebut tidak membuat Surya gentar. Justru ia memanfaatkan keadaan tersebut untuk melamar Citra. Karena dia benar-benar mencintainya. Mendengar lamaran itu, Citra langsung menolak karena dia sangat kecewa tentang identitas Ajay. Setelah itu Surya pun dibiarkan pergi oleh para anak buah Ajay. Di sisi lain, pemilu sudah dekat di sana. Terlihat Gulai yang pantang menyerah dan ia memutuskan untuk kembali memberikan uang kepada Gulai untuk menyuap warga agar mereka semua memilih Gulai sebagai kepala daerah. Sayangnya, niat Jaideep telah diketahui oleh Surya. Dia dan para anaknya pun kemudian menyusun rencananya untuk berpura-pura menjadi anggota KPK dan langsung menyita semua uang yang diberikan oleh Jaideep kepada Gulai. Hingga pada akhirnya lalu pun menang dalam pemilihan tersebut. Tentu semua itu adalah berkat bantuan dari Surya Paloh. Dan setelah urusannya tentang pemilu selesai, Surya bertekad untuk membuktikan kepada Siti bahwa ia bukan seorang preman sampah yang membunuh dan mengganggu orang-orang di sekitar. Itu semua Surya buktikan dalam dunia bisnis di mana dia membuat sebuah cabang usaha miliknya sendiri di setiap kota di India dan usaha yang beranggotakan 50 orang yang sudah dilengkapi persenjataan dan bahkan senjata api. Kemudian untuk mengaji pegawainya, Surya membuat cara koruptor membayar sejak kepada perusahaan miliknya. Berkat bisnis yang Surya bangun, tidak ada unsur kejahatannya di seluruh negara India menurun secara drastis. Karena semua penjahat yang berada di kota kali ini sudah terbiasa oleh hasil pajak yang dibayar oleh para koruptor. Tanya itu, Surya juga mewajibkan setiap orang. Maka dari itu, Surya juga mewajibkan setiap cabang usaha miliknya itu setor 20%. Setor 2% ke kantor pusat di mana kantor pusat tersebut dipilih aja terserah. Bahkan Surya juga membentuk bank swasta miliknya sendiri dengan bekerja sama dengan semua bisnis-bisnis besar dan juga pihak berwenang. Bahkan Surya juga memberikan suntikan dana kepada kepolisian. Bahkan pada saat itu peresmian bank miliknya tersebut, ia tidak lupa untuk mengundang ketua polisi Ajay. Kemudian pada suatu hari Surya mendapat kabar bahwa akan diadakan pemilu di Delhi, di mana yang mencalonkan diri sebagai pemimpin Delhi itu adalah Govinda, yang merupakan teman lalu. Sudah yang mendengar itu langsung menemui Kau Pindah dan menawarkan diri untuk membackup biaya pemilu. Di sisi lain terlihat Jaideep yang merasa kesal karena Gulai kalah oleh Lalu di pemilihan daerah waktu itu dan Jaideep menyalahkan Ajay sebagai ketua kepolisian yang seolah-olah membela Surya. Dan untuk melampiaskan kekesalan, Jaideep menyuruh preman untuk menyambut Ajay. Niat jahat Jaideep itu pun diketahui oleh Surya dan saat itu Surya langsung pergi ke rumah Ajay. Namun sesampainya di sana, ia kemudian melihat Ajay yang sudah tak bernyawa akibat serangan yang dilakukan oleh preman suruhan Jaideep. Sementara itu Citra yang melihat keadaan ayahnya tersebut sangat sedih karena ia tak memiliki siapa-siapa lagi selain ayahnya. Kemudian Surya menceritakan siapa Jaideep sebenarnya di sana. Surya berkata sempat bekerja sama dengan ayah Surya. Namun karena keserakahannya akan harta, Jaideep tega membunuh ayah Surya. Pada saat itu Surya yang tidak terima ayahnya telah dibunuh. Dia mencoba kemudian membalaskan dendamnya dengan menembak perut Jaideep. Namun semua itu gagal dan akhirnya Surya pun ditangkap dan ditahan di kantor kepolisian. Selang beberapa hari setelah itu, pemilu yang diadakan di daerah tersebut segera dimulai dan ternyata di sana Jaideep dikenal dengan sangat baik dibandingkan pihak Govinda. Mengetahui itu Surya pun membuat rencana untuk membayar seorang wanita yang berpura-pura sebagai simpanan Jaideep dan bahkan wanita suruhan itu mengakui bahwa dirinya dan Jaideep sudah memiliki anak. Akibat berita tersebut, nama baik Jaideep langsung hancur dan akhirnya ia kemudian didiskualifikasi dari pemilu. Jaideep yang mengetahui hal tersebut sangat marah dan ia kemudian langsung menculik Citra dan memancing Surya. Surya yang mengetahui hal tersebut tak hanya diam. Ia langsung mendatangi tempat yang disuruh oleh Jaideep dan ternyata di sana sudah ada banyak preman yang mengetahui Surya. Tanpa pikir panjang Surya pun langsung menghabisi para preman-preman tersebut.
Hingga hanya tersisa Jaidib dan satu anak buahnya. Melihat semua anak buahnya telah tumbang, akhirnya Jaidib menyandra Citra dan menyuruh Surya untuk menembak dirinya sendiri jika ingin Citra selamat. Mendengar perintah itu, Surya pun melakukannya. Di sana Surya menembak bagian perutnya dengan kondisi diplesetkan, sehingga ia tidak mengalami luka parah. Setelah hal tersebut, Surya langsung menembak dan menghabisi nyawa anak buahnya dan juga Jaidib pada saat mereka lengah. Dan akhirnya Citra pun dapat diselamatkan serta balas dendamnya pun dulu terhadap orang tuanya telah terbalaskan. Di sisi lain akhirnya Govinda pun berhasil menjadi seorang menteri di daerah Delhi. Sejak saat ini juga Citra mulai tersadar bahwa Surya bukanlah seorang preman yang seperti ia bayangkan. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan dan menjadi sepasang kekasih. Film pun selesai. Itulah alur cerita film dari film yang berjudul Businessman. Terima kasih sudah menyimak video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.